Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha zakhiratan liyaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum li hidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Dan termasuk di antara fungsi atau tugas para nabi, para rasul, Allah utus mereka semuanya kepada kita adalah untuk menjadi petunjuk, menjadi penyalur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Buah daripada kesabaran dan ketelatenan para nabi, para rasul, maka mereka dilantik oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk menjadi a'immah, untuk menjadi pemimpin. Yahduna bi amrina, yang atas perintah dari Allah mereka memberikan hidayah, mereka memberikan petunjuk, menyampaikan kepada kita berbagai macam keterangan. Baik, apakah keterangan yang sifatnya naqli ataukah aqli. Baik diambil dari dalil-dalil Al-Quran misalkan, atau sabda-sabda Nabi, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sifatnya akli, menyampaikan hujjah dan dalil kepada kita yang sifatnya masuk akal, bisa diterima dengan akal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan salah satu fungsi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad, niscaya pasti, Allah bersumpah, niscaya pasti akan mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Engkau wahai Muhammad akan sanggup, akan mampu atas izin dan kehendak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lentera, untuk menjadi penyalur hidayah, penyambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yang mengikuti hidayahmu, petunjukmu, mengikuti cahaya syariatmu akan sampai ada di jembatan Sirat, akan sampai kepada jalan yang lurus dan pada akhirnya sampai kepada tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hidayah itu ada dari Allah, ada dari makhluk. Kalau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya mutlak. Kalau hidayah dari Allah sifatnya mutlak. Siapa yang Allah mau Allah kasih hidayah, maka mereka selamat. Siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah mereka mendapatkan hidayah, ya mereka enggak selamat. Beda sama makhluk. Sekalipun Rasulullah SAW
Tidak serta-merta siapa yang beliau mau mereka mendapatkan hidayah lantas mendapatkan hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tapi ini ayat, ini firman juga perlu dibandingkan dengan firman yang lain. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Berarti ada hidayah yang sifatnya mutlak absolut, hidayah dari Allah. Ada makhluk juga bisa menjadi penyambung hidayah, tapi sifatnya nggak absolut, sifatnya nggak mutlak, tergantung kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu siapa orang yang mendapatkan hidayah, mereka itu betul-betul manusia pilihan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat hidayah, nikmat yang paling mahal. Ajallu ma nazala minas sama at-taufiq. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit itu adalah taufik. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa taat bukan karena kekuatan fisik. Kita bisa menjauh dari kemaksiatan bukan karena kecerdasan kita, bukan. Orang itu bisa sholat bukan karena punya kaki. Yang nggak punya kaki juga bisa sholat. Yang nggak punya kaki bisa sholat. Yang punya kaki nggak sholat kadang-kadang. Kenapa? Yang nggak punya kaki punya hidayah. Yang punya kaki nggak punya hidayah. Orang itu bisa baca Al-Quran misalnya, bukan karena dia punya mata. Banyak orang punya mata tapi nggak baca Al-Quran. Tapi saudara kita yang bahkan mereka nggak punya mata alias buta, jangankan baca, hafal mereka juga bisa. Kenapa? Mereka punya hidayah. Yang punya mata belum tentu punya hidayah. Orang itu bisa berbuat baik dengan hartanya, loman, dermawan, bukan karena dia punya harta. Kaya harta, miskin hidayah, nggak loman. Miskin harta, kaya hidayah, loman. Di gambaran bahwa orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang betul-betul manusia pilihan. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pastikan betul setiap tambah umur, tambah tua, tambah hidayah kita. Hidayah itu adalah kebutuhan utama untuk kita mendapatkan surganya Allah. Orang itu bisa masuk surga bukan karena kayanya, jabatannya, popularitasnya, enggak. Orang itu bisa masuk surga kalau dia hidup penuh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surga sebagai tujuan hakiki, maharnya adalah husnul khotimah. Sebagaimana di akhirat surga neraka nggak ada yang ketiga, maka matinya kita pun husnul khotimah, su'ul khotimah nggak ada yang ketiga. Su'ul khotimah masuk neraka, husnul khotimah masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, pastikan kita ini matinya husnul khotimah. Mati husnul khotimah ada maharnya apa? Istiqomah, perlu diperjuangkan. Istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Sebab seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidup. Tergantung kebiasaan hidup. Kita kalau melihat ada orang punya rumah bagus, kadang kita ini berharap dan berusaha untuk punya rumah sebagus dia. Begitu juga dengan dunia yang orang lain miliki, kita menyainginya. Ya berharap, berdoa, tapi ikhtiar, diusahakan, diupayakan. Tapi anehnya kalau ada misal saudara kita, tetangga kita, teman kita yang kita kenal meninggalnya husnul khotimah. Oh, meninggal amal terakhirnya tahajud, sujud, meninggal.
Pasti kita ini kepingin meninggal juga dalam keadaan yang sama, meninggal sujud. Tapi pertanyaannya pulang kemudian kita ahli sujud nggak? Kalau dunianya orang, kita menyainginya dengan berdoa dan berusaha. Kalau amal baiknya orang, kita kenapa hanya menyainginya dalam hal doa tapi tidak dengan usaha? Ada orang meninggal di mana? Di masjid. Masya Allah, saya kepingin meninggal di masjid. Pertanyaannya pulang ke rumah di masjid nggak? Meninggal baca Quran. Masya Allah, saya juga mau tuh meninggal baca Quran terakhirnya. Pertanyaannya pulang ke rumah baca Quran nggak? Itu gambaran. Surga maharnya husnul khotimah. Husnul khotimah maharnya istiqomah. Karena seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidup. Namanya kebiasaan ya istiqomah. Istiqomah maharnya ibadah. Karena nggak ada istiqomah dalam kemaksiatan. Bukan istiqomah. Istiqomah itu selalu identik dengan hal yang positif, ibadah. Saya istiqomah tapi maksiat, bukan istiqomah itu namanya. Istiqomah itu ibadah. Istiqomah itu kalimat yang baik. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Istiqomah maharnya ibadah. Ibadah maharnya apa? Hidayah. Kita bisa taat karena hidayah, kita bisa lari menghindar dari kemaksiatan juga karena hidayah. Wes, gak ada yang lain. Nggak ada yang lain sudah. Jadi pastikan kalau kita ini serius ingin cari surga, nggak tambah umur, tambah tua, kecuali tambah hidayah. Nah, hidayah dicari, bukan ditunggu. Rezeki itu macam-macam. Banyak yang namanya rezeki itu. Semuanya kita cari, kenapa hidayah ditunggu? Duit kita cari. Yeah. Jodoh kita cari, sehat kita cari, kita upayakan, selamat juga kita upayakan. Kenapa hidayah ditunggu? Kenapa kok nggak sholat? Belum dapat hidayah. Kenapa nggak berangkat haji? Belum dipanggil sama Allah. Kenapa kok nggak nutup aurat? Belum dapat hidayah. Ditunggu terus. Pertanyaannya nih, orang seperti ini kalau duit ditunggu nggak? Jodoh ditunggu nggak? Enggak, diupayakan. Nah, kenapa nggak dijemput? Kenapa nggak diupayakan itu hidayah? Padahal paling ngerejekeninya rezeki itu hidayah. Kenapa? Itu modalnya kita masuk surga. Bukan duitnya, bukan pasangan hidupnya, bukan anaknya, bukan keturunannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya. Masuk surga tergantung hidayah atau enggak. Lah kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan surga ataukah tidak, itu dia cari. Kenapa sesuatu yang sangat-sangat berpotensi menyelamatkan dia di neraka, memasukkan dia ke dalam surga, nggak dia cari? Hidayah, cari. Orang yang menanti hidayah itu nyalai aturannya Nabi. Orang yang sama dunia aktif, sama hidayah pasif, itu nyalai aturannya Nabi. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari Allah itu punya anugerah kepada kita. Ya tentu hidayah adalah anugerah yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Nabi? Fata'arradu laha, jemput hidayah. Jemput, aktif, cari. Fala'alla ahadakum antusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Barangkali sekali-kalinya kalian mendapatkan hidayah, kalian nggak akan celaka selama-lamanya. Cari hidayah, dapat, meninggal. Husnul khotimah, mari. Sebagaimana su'ul khotimah, naudzubillah, itu bisa membakar dan menghanguskan pahala. Husnul khotimah juga bisa menghanguskan yang namanya dosa. Sekalinya kita dapat hidayah, kita cari, dapat, meninggal, husnul khotimah sudah kopong tuh soal, mari entek. Yang tersisa hanya pahala, masuk surga tanpa hisab, sudah selesai. Itu harapannya kita. Ini yang harus kita cari nih. Ini yang harus kita cari seharusnya. Adapun dunia, rumah seluas apapun ujung-ujungnya kuburan kok. Rumah sertifikatnya banyak, ratusan sertifikat kita punya, tetap namanya kuburan, ada sertifikatnya itu. Isi garasi penuh, ujung-ujungnya apa? Keranda, mentok, ambulan. Wis mentok itu sudah. Punya pesawat pribadi, tapi kalau mati tetap digotong. Mentok ambulan, pakaian mahal, mentok kafan, relasi orang-orang top, mentok cacing sama kecoa, selesai.
Selesai. Itu yang kita cari. Tapi rumah, kendaraan, itu yang menjadi ambisinya kita. Hidayah, yang itu modal utama kita masuk surga, nggak kita cari, ditunggu aja. Keliru. Rezeki lain, rezeki remeh dicari, kenapa cara rezeki berupa hidayah ditunggu? Keliru. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Nah, fungsinya para nabi, para rasul adalah menyambung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka beruntungnya orang adalah kapan mereka adalah orang yang tambah umur, tambah tua, tetap selalu Allah dawamkan hidayah kepada mereka. Beruntungnya orang dah. Beruntungnya orang sampai di bawah-bawah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 4 rakaat salat, 4 rakaat 4 kali kita baca tuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 20 rakaat tarawih misalkan kita 20 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Karena kalau kita memahami nikmat hidayah itu nikmat yang enggak semua orang kasih. Enggak semua orang dikasih sama Allah. Masa pantas enggak kira-kira kita dikasih iman tapi justru bangga dengan sesuatu yang kafir pun punya? Apa itu? Dunia. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia itu bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Kaya berarti adalah orang baik, orang soleh. Enggak. Dunia itu saking remehnya, yang Allah cintai Allah kasih dunia, yang Allah benci orang-orang kafir tetap Allah kasih dunia. Lah mau contoh begini, kita punya duit receh, koin 500, jatuh dari kantongnya kita, jatuh, mau kita ambil, ada orang yang nggak senang sama kita, yang hasut sama kita, musuhnya kita lah, ngaku-ngaku, ini uangnya saya ini 500 uangnya saya, dia ngaku begitu. Kira-kira kita mau rebutan uang 500 sama dia atau kita lepas? Kita rebutan atau kita lepas? Cul, dalam 500 kita rebutan ambek uang sih gak senang be aku, gak PN, gak apa-apa. Sama dunia beserta isinya di sisi Allah remeh. Jangan yang cinta, yang Allah benci, yang gak iman sama Allah pun Allah kasih. Lah mosok kita ini pantes ta? Antara hidayah sama dunia, kita ambisinya sama dunia, yang bahkan orang kafir juga dikasih sama Allah. Apa perlunya? Harusnya kita mencari anugerah yang langka, yang gak semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita cari yang langka, yang gak semua orang dikasih. Hidayah cari, surga cari. Kenapa gak semua orang masuk surga? Itu yang harusnya jadi ambisinya kita, bukan dunia. Anda punya masalah misalnya, naudzubillah. Terus saya bantu, Pak, saya coba bantu untuk menyelesaikan masalahnya Anda. Kira-kira dengan bantuan saya Anda lebih tenang atau malah ruwet? Ya tenang seharusnya. Alhamdulillah wis. Pecah konsentrasi saya, pecah pikiran saya, alhamdulillah ada yang nulung. Kan begitu ya. Lah masuk kita ini dibantu sama Allah, rezekinya kita, dunianya kita mulai hidup sampai mati diatur sama Allah. Kita malah nggak yakin sama Allah. Banyak orang kerja dulu baru digaji. Kan begitu. Pertanyaan saya, kok yakin bakal digaji? Memangnya manusia ini nggak pernah khianat? Memangnya kekayaan manusia ini nggak bisa kolaps? Kerja dulu akhir bulan atau awal bulan digaji. Percaya, yakin. Allah bilang sholat tak gaji. Gak yakin orang. Loh nanti kalau saya sholat tutup tokonya. Gak yakin. Ambil menungso yakin. Saulan lo kerja 1.000 dia gak dapat. Nanti awal bulan akhir bulan baru dapat. Percaya. Jamin sama Allah. Mulai kamu lahir sampai mati aku yang nanggung. Allah. Gak yakin. Sampai gak sholat, sampai nggak nutup aurat. Kalau nutup aurat nanti wah macam-macam dah. Duh. Menuhankan manusia berarti orang seperti ini. Menuhankan manusia, diatur sama Allah nggak nurut, diatur sama bos nurut. Dilarang sama Allah nggak nurut, dilanggar larangannya. Dilarang sama bos, takut. Ya, kita kalau naik pesawat berangkat jam 8 pagi, insya Allah jam 5 sudah di bandara ya. Sholat duhur jam 12.
Insya Allah 12:30 masih di jalan kita. Diatur sama manusia. Wah, kayak Tuhan nih manusia. Diatur sama Allah. Kayak Allah ini nggak ngasih apa-apa sama kita. Ngasih iman sudah, ngasih status sebagai umat Nabi Muhammad sudah, ngasih macam-macam. Tapi kok terima kasihnya sama manusia ya? Kok nggak terima kasihnya sama Allah Subhanahu wa taala? Ini gambaran. Ini gambar. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahm. Kata beliau, aku ini heran sama orang yang ambisi terhadap dunia. Padahal dia dapat belum tentu. Tapi ambisi. Nggak sholat, sampai nggak puasa. Padahal belum tentu dapat. Ambisi sampai ninggalkan ibadah, dia dapat belum tentu. Wa minal intifa' bima hassalahu minha ala syak. Kalaupun dia dapat belum tentu dia menikmati. Belum tentu. Orang yang bangun rumah kadang-kadang udah jadi rumahnya, yang bangun masuk kubur. Bangun rumah, saya bangun rumah, udah jadi. Bukan saya yang nempati, ahli waris, saya masuk kubur. Nyicil kendaraan yang mewah-mewah, wah nyicil. Kenapa? Prestis, gengsi, nggak mau kalah sama teman, nggak mau kalah sama saingan, nggak mau kalah sama tetangga, wah nyicil. Cicilan lunas, ternyata dia nggak nempati, nggak ninggali, nggak make itu mobil keranda yang dia pakai. Ahli warisnya yang pakai. Ambisi sama seperti ini, ya rugi kita, kata Imam Haddad. Ambisi sama dunia yang belum tentu dia dapat, kalaupun dia dapat bukan dia yang menikmati. Wa minal khuruji minha wa tarkiha ala yaqin. Tapi dia keluar dari dunia itu pasti. Meninggalkan dunia adalah keniscayaan. Kita mengejar dunia tapi pasti kita tinggal. Buat apa? Kejar surga dong seharusnya. Kalau sudah masuk tuh surga, nggak mungkin selamanya hilang. Nggak mungkin sudah. Harusnya cari surga. Kalau dapat selesai. Salah wis. Lah buat apa? Saya mau tanya, ngejar dunia sama ngejar surga. Kalau kita mengatakan ngejar surga itu susah, lebih susah mana sama ngejar dunia? Sholat berapa menit? Surga. Kerja berapa jam? Pasti dapat di dunia. Hadir pengajian berapa jam? 1 jam. 1 jam. Tapi nyari dunia cukup 1 jam. Cukup bagi orang yang qanaah. Ini gambaran gitu. Ngejar surga kalau kita katakan susah, ngejar dunia itu lebih susah. Ini sekarang nih, kalau bisa di luar hujan, nggak kehujanan, panas, nggak kepanasan, surga. Cari dunia. Berapa kali kita kehujanan, berapa kali kita kepanasan, berapa kali terancam resiko nyawanya kita. Mana hasil dunianya kita? Mana yang kita punya? Di gambaran. Jangan sampai cintanya kita kepada dunia membutakan dan menulikan kita akan tujuan hakiki kita hidup di sini. Cari surga. Ya. Carilah dunia. Ya. Kalaupun kamu cari dunia belum tentu kamu dapat. Kalaupun dapat belum tentu banyak. Dunia. Kalaupun banyak belum tentu puas. Nggak ada habisnya orang itu puas sama dunia ya. Kecuali kalau sudah pasir tanah masuk ke mulutnya baru dia sadar. Kalaupun puas nggak selamanya. Itu pasti. Cari surga. Kalau dapat tuh surga, masuk surga kita pasti banyak. Nggak ada barang sedikit di surga itu nggak ada. Pasti puas. Nggak ada orang masuk surga kecewa itu nggak ada. Nyesel itu nggak ada. Kalau sudah banyak puas selamanya itu surga. Nggak ada ceritanya orang masuk surga kemudian check out keluar dari surga. Orang masuk neraka keluar dari neraka ada. Tapi masuk surga keluar dari surga nggak ada. Cari surga. Susah Beb, nyari dunia lebih susah. Kenapa dicari? Kenapa ambisi? Nyari surga memang susah, tapi sedikit lebih gampang daripada cari dunia. Ini yang harusnya kita ambisi. Buat apa kita nyari sesuatu dapat belum tentu kalau dapat kita yang menikmati, kita tinggal terusan. Buat apa gitu? Toh juga sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini.
Artinya begini, kalau misal kita ini noleh dari dunia, nggak kurang kok rezekinya kita itu. Sebagaimana kita ngadep sama dunia, nggak nambah rezekinya kita. Ada. Nggak ada. Bukan berarti kalau kita noleh terus mati kelaparan kita. Anak kita besok putus sekolah. Enggak. Udah diatur. Belum kita lahir kok. Pertama kali Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya kita, 4 hal. Allah perintah malaikat untuk mencatat. Salah satunya adalah birizki. Tentang rizkinya. Udah paten. Gedu kita sama dunia, tetap rezekinya segitu. Kita berpaling daripada dunia, nggak akan mengurangi rezekinya kita. Pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Sebelum beliau jadi khalifah, beliau kaya. Setelah beliau jadi khalifah, malah melarat. Ditinggal semua dunia. Malah ketika malam pelantikan, di rumahnya nangis geru-geru. Istri-istrinya, budak-budaknya itu nangis geru-geru, kayak orang kepaten. Besok pagi ditanya, Umar, kenapa semalam di malam pelantikan kamu pulang ke rumah kok nangis histeris? Orang-orang di rumahnya kamu. Iya, semenjak aku dilantik oleh kalian untuk menjadi khalifah, aku kasih tawaran kepada istriku, budakku. Istriku, budakku, ketahuilah, mulai sekarang aku sudah gak punya waktu lagi untuk melayani kalian dalam urusan batin. Nafkah dohir ya, aku sanggup. Tapi kalau nafkah batin udah gak sanggup. Kenapa? Sepenuhnya umurku adalah untuk rakyat, untuk umat. Aku kasih kalian pilihan. Tetap mau sama aku, tapi jangan nuntut nafkah batin. Saling ridho, saling menghalalkan. Atau kalau gak sanggup gak apa-apa, minta cerai saya cerai, minta budak, minta merdeka saya merdekakan. Terserah. Nangis mereka, ditinggal sama suami sesoleh ini. Ya nangis, bingung. Pilihan yang sama-sama gak enaknya. Tapi lebih gak enak lagi kalau tidak menjadi suaminya orang soleh, tidak menjadi istrinya orang soleh. Akhirnya tetap mereka minta tetap hidup bersama Sayyidina Umar. Gak sampai 3 tahun masa kekhalifahan daripada Sayyidina Umar ini. Sama seperti Sayyidina Abu Bakar, gak sampai 3 tahun, 2 tahun setengah kurang lebih. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sakit keras, menjelang wafat nih. Kebetulan menjelang wafat saat itu. Ada satu rakyatnya tanya, wahai Umar, ketahuilah kamu ini seorang khalifah, tapi pakaian yang kamu punya ya yang nempel ini sudah. Nggak punya, lemari pakaian itu nggak ada. Jadi kalau kita kan lemari sepatu punya kita, jangan lemari pakaian. Sepatu, punya kita, macam-macam. Ini gambaran makanya. Sebetulnya Allah itu nanggung rezekinya kita lebih dari cukupnya kita sebetulnya. Apa buktinya? Coba cek isi lemarinya kita, lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup nggak? Lemarinya kita, istrinya kita, lebih dari cukup. Berarti Allah nanggung kita ini, belum meninggal nih kita. Lebih dari cukup sebetulnya. Isi lemarinya kita, rak sepatunya kita, isi garasinya kita, isi kulkasnya kita, lebih dari cukup sebetulnya. Ini bukti kalau Allah nggak kurang, nggak meleset, nanggung kita nggak meleset. Kita aja yang nggak percaya. Orang yang nggak yakin sama Tuhan, nggak yakin sama Allah, itu menyusahkan dirinya sendiri. Seperti saya katakan tadi, ketika Anda punya masalah, saya bantu, kok sik melok-melok, berbuat tak tolong, wis tenang wae. Padahal manusia, Anda bisa tenang. Kenapa ditolong sama Allah, Anda nggak bisa tenang? Ini tanda sebetulnya. Terbukti sebetulnya. Apa yang kita punya sekarang lebih dari butuhnya kita sebetulnya. Lebih dari butuhnya kita. Mungkin kalau apa yang lebih kita jual, lunas utangnya kita itu. Tapi Allah tuntut kepada kita ibadah kurang dari kemampuannya kita. Barusan kita sholat maghrib 3 rakaat. Misal sholat maghrib 6 rakaat, nggak sanggup kita. Sanggup. Nanti sholat isya 4 rakaat. Misal isya itu 8 rakaat, nggak sanggup kita. Sanggup. Harusnya dalam urusan rezeki, karena sudah terbukti sampai detik ini Allah nanggung rezekinya saya lebih dari cukup. Ya wis pasrah saya. Buktinya saya nggak pernah sampai kurang. Ini lebih dari cukupnya semuanya. Terbukti kok. Tapi Allah tuntut kepada saya ibadah kurang dari kemampuan saya. Saya optimalkan kalau begitu. 3 rakaat, ya jangan ditambahi 3 rakaatnya, tetap 3 rakaat. Tapi ba'diyahnya, qobliyahnya, awabinnya, tahajudnya, sunnah-sunnahnya, itu seharusnya. Kenapa? Allah tuntut kepada saya ibadah kurang dari kemampuan. Saya bisa lebih kok, lebih kan. Adapun rezeki yang sudah Allah tanggung kepada kita sudah lebih dari cukup. Apa boleh mana? Tenang aja sudah, ini terbukti sudah.
Terbukti. Satu rakyat tanya, Umar, antum ini khalifah nggak punya pakaian kecuali pakaian yang nempel, dan anak anda 15 laki perempuan, molas anaknya. Anda hidupnya melarat susah. Saya mau tanya, ya kalau anda panjang umur alhamdulillah, tapi kalau anda meninggal, warisan anda buat anak 15 itu apa? Dibilang apa? Dengan enteng. Sayyidina Umar mengatakan ketakwaan. Saya wariskan kepada anak-anak saya ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminannya Allah itu. Saya wariskan kepada mereka ketakwaan. Urusan rezeki, kata Sayyidina Umar ini, ada saya atau tidak ada saya, sebagai bapaknya mereka, tetap Tuhannya mereka adalah Allah, yang nanggung rezekinya mereka adalah Allah. Bukan kalau ada bapak rezekinya anak nambah, kalau kepaten bapak rezekinya anak turun. Enggak, Tuhannya mereka tetap Allah. Saya ini makan rezeki anaknya, saya juga makan rezeki, podo. Saya yang makan, bukan yang ngasih. Anak saya sama makan rezeki, sama-sama pemakan rezeki, bukan yang nanggung rezeki. Mulai kapan orang tua nanggung rezekinya anak? Lalu orang tua nggak nanggung rezekinya dia sendiri kok. Ada di antara kita yang bisa nanggung rezekinya kita sendiri? Ada, apalagi nanggung rezekinya anak. Suami nanggung rezekinya istri, nggak mungkin, nggak ada. Tetap suami, istri, rumah tangga, anak, bapak, orang tua, semuanya itu Tuhan mereka adalah Allah. Ada suami, nggak ada suami, istri, Tuhannya tetap Allah. Ada bapak, nggak ada bapak, anak, Tuhan mereka tetap Allah. Kata Sayyidina Umar ini. Jadi saya nggak bingung mewarisi harta. Ngomong lagi si rakyat ini karena nggak puas, masih otiki katanya. Meskipun sedikit, saya begini loh. Saya ini kalau mau mewarisi harta kepada anak-anak saya bisa. Tapi ngeletek. Nanti kalau saya mati, jangan-jangan warisan saya mereka pakai untuk maksiat. Saya yang gulung kuming golek warisan buat mereka. Ternyata mereka setelah saya mati transfer dosa buat saya dengan fasilitas yang saya kasih kepada mereka. Kayak apa? Apakah saya orang gila? Saya kasih fasilitas kepada anak, ternyata anak kalau saya meninggal hanya transfer dosa kepada saya. Kayak apa? Saya lebih butuh kepada harta setelah saya mati daripada sebelum saya mati. Artinya apa? Mumpung saya belum mati, tak transfer kabeh nang akhirat. Anak tetap rezekinya mereka yang ngatur Allah, bukan saya. Saya nggak ngewariskan harta. Kenapa? Hartanya saya, yang saya gulung kuming nyarinya ini saya butuh juga. Ini saya butuh juga untuk akhiratnya saya. Wah, gak saken nambah anak. Ngeledek nanti kalau saya saken sama anak ngasih warisan kepada mereka nggak saken sama saya. Pakai mobil, pakai harta warisannya orang tua untuk apa? Untuk lupa, untuk inget. Untuk ibadah atau maksiat? Mana baktinya mereka kepada orang tua setelah wafatnya? Nggak ada. Kayak opo ngwaris anak model kok ngiri kayak opo? Enggak wis. Anak saya bukan nabi, bukan malaikat kok. Enggak, saya butuh sama harta saya ini, saya butuh. Makanya saya nggak punya baju kecuali yang nempel. Semuanya sudah saya transfer ke akhirat. Kenapa? Saya lebih butuh kepada hartanya saya daripada anaknya saya. Anakku urusan Gusti Pangeran. Ini nggak gampang memang ya. Nggak agak belum, apa salah Bib kalau orang tua itu nyiapkan warisan buat anak? Enggak, cuman saya mau tanya, warisan ilmu sudah kita kasih belum? Warisan ibadah, warisan akidah sudah kasih belum? Mana prioritasnya kita? Lu nggak salah, cuman kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Apa? Warisan ilmu enggak, amal enggak, ibadah enggak, akhlak enggak, dan seterusnya. Terus pokoknya kita sekolah nutuk mari wis. Selesai tugas orang tua cuma sebegitu. Enggak. Contoh, teladan. Prinsip dalam urusan akidah. Jangan sampai anaknya, orang tuanya akidahnya benar, anaknya akidahnya enggak beres. Waliyadzubillah min dzalik. Kita ngasih warisan harta, enggak apa-apa. Saya mau tanya, kita sudah ngasih warisan akhirat apa kepada anak? Saya mau tanya. Masjid sudah? Sudah ngasih warisan masjid? Ngasih warisan amal baik. Oh, bapak itu ahli sedekah. Setiap hari ini sedekah, setiap hari Jumat sedekah. Anak tahu. Oh, jadi ada tanggung jawab untuk mengurus. Sudah. Oh, bapak itu setiap maghrib sampai isya ibu baca Quran. Misalnya. Sudah. Oh, bapak ibu itu setiap jam 2 jam 3 bangun. Sudah. Harta ya. Akhiratnya mereka
Harta kita kasih kapan kita mati hanya untuk transfer dosa? Apa nggak bunuh diri namanya? Kita yang nyari, bukan kita yang menikmati, tapi mereka hanya untuk membalas air susu dengan air tuba. Buat apa? Nggak gampang. Tapi ini jadi bahan untuk berpikir kita. Nggak gampang memang, nggak gampang. Masih yang ngomong belum tentu gampang. Cuman ini bahan berpikir. Loh, apakah salah ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab? Saya wariskan kepada mereka ketakwaan. Urusan makan nggak makannya mereka urusannya Allah. Ada saya, ada nggak adanya saya, tetap Tuhan mereka adalah Allah yang ngatur mereka makan, hidupnya mereka semuanya Allah, bukan saya. Adanya saya, nggak ada saya nggak ngefek. Kenapa kau ngasih harta, kau nggak warisi harta? Takut mereka pakai untuk hanya mendurhakai orang tuanya. Padahal orang tuanya butuh pahala malah transfer dosa. Keopo gak wis? Saya juga butuh sama hartanya saya kok. Saya transfer sebelum saya mati. Transfer ke akhirat tadi. Saya juga butuh sama hartanya saya ini. Bukan anak saya yang butuh, saya juga butuh. Siapa yang lebih butuh kepada harta? Orang yang mati apa orang hidup? Orang yang mati sebetulnya orang lebih butuh kepada harta daripada orang yang hidup. Orang yang mati lebih butuh kepada pahalanya harta daripada orang yang hidup. Ya saya calon mati, ya saya butuh sama hartanya saya. Mumpung saya belum mati, transfer duluan ke akhirat. Jadi masjid, jadi panti asuhan, jadi pondok, jadi madrasah, jadi itu udah. Anak saya butuh kepada harta, iya tapi tanggung sama Allah. Ya, subhanallah. Ini gambaran bagaimana manusia itu dididik oleh para ulama untuk tidak punya ambisi sama sekali terhadap dunia. Tapi betul-betul yang menjadi keinginan mereka adalah hidayah dan surga. Pernah seorang raja namanya Dzulqarnain. Sering kita dengar ya, Raja Dzulqarnain. Hidup di wilayah daerah yang makmur, rakyatnya kaya, rajanya kaya, rakyatnya juga kaya. Sekali waktu ngelihat ada satu raja hidup di wilayah yang nggak makmur gitu. Rakyatnya miskin, rajanya miskin. Rajanya aja miskin, apalagi rakyatnya miskin gitu. Akhirnya ngutus satu orang. Coba raja itu katanya Dzulqarnain suruh datang ke sini. Sampaikan, raja, Anda dipanggil Dzulqarnain. Dzulqarnain ada hajat. Loh, saya tahu lah. Yang punya hajat siapa? Yang disuruh datang siapa? Lihat, dipanggil raja yang kaya, raja miskin dipanggil raja kaya. Lah kalau kita jadi raja miskin kan langsung budal itu. Diceluk rojo sing sugih. Berangkat sudah. Ini enggak. Loh, saya tahu lah. Kamu bilang, utusan kamu bilang yang punya hajat Dzulqarnain. Lah kok saya yang suruh datang itu gimana ceritanya? Mulai kapan? Yang nggak punya hajat datang, yang punya hajat nunggu itu mulai kapan? Sampaikan ya sama Dzulqarnain ya. Yang punya hajat datang. Kalau nggak ada hajat sama saya sudah, saya juga nggak ada hajat sama dia. Wis. Sampai akhirnya disampaikan kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain, raja, katanya raja fulan, Anda yang sudah datang, Anda punya hajat kok. Iya benar. Memang saya yang punya hajat. Datang. Dzulqarnain itu kepada si raja tadi dikatakan, kenapa saya sudah datang ke istana saya kok nggak mau? Loh, bukan saya nggak mau. Kalau saya ada hajat nggak usah diminta, saya yang datang. Tapi kalau kamu yang punya hajat, ya kamu dong yang datang. Betul. Apa hajatnya kamu Dzulqarnain? Enggak, aku mau tanya. Kamu ini raja, tapi miskin. Rakyatnya kamu, apalagi rajanya aja miskin, apalagi rakyatnya. Aku mau tanya, kenapa nggak nyimpen emas, perak? Ya raja, namanya juga raja, punya istana, punya. Kenapa? Dikatakan oleh si raja tadi itu, aku tidak melihat seseorang. Yang Allah jauhkan darinya dunia, kecuali Allah berikan kepada dia sesuatu yang lebih mahal daripada dunia. Jadi sengaja saya dan rakyat semuanya sepakat untuk tidak mau menyimpan dunia. Rezeki bisu, apa katanya bisu? Nggak pernah saya nyimpan sampai bisu, itu nggak pernah. Kalau kita kan puluhan tahun masih cukup. Ini rezeki itu urusannya Tuhan. Urusannya Allah. Kita pikiri sanggup kita? Nggak sanggup. Termasuk ngelancangi urusannya Tuhan, mikir sampai 10 tahun, 20 tahun lagi. Itu urusannya Allah. Kita pikiri, stres nggak kita? Stres, nggak sanggup. Diuber sana, diuber sini. Kenapa? Lah urusannya Allah diurusi, dipikiri. Nggak sanggup kita. Tuhan ini urusannya Tuhan kita pikiri.
Harusnya kita ini mikirin sekarang. Besok kenapa kok nggak dipikiri? Lah belum tentu hidup kok. Dan yang kedua, kalau besok kita hidup pasti kita makan. Pasti. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Nggak ada orang mati rezekinya masih sisa. Atau orangnya masih hidup rezekinya udah habis duluan. Nggak ada. Nasihatnya Nabi. Nggak ada orang mati kecuali rezekinya habis. Kalau rezekinya habis ya berarti waktunya mati. Kalau besok kita hidup ya berarti kita makan. Lah buat apa kita mikirin rezeki besok kalau hidup aja belum tentu. Lah kalau hidup ya berarti makan. Coba bingung. Ya kita kan nggak mikirin 10 tahun, 20 tahun lagi. Stres. Kenapa? Urusannya Tuhan. Dipikiri. Ini stres. Nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Riba kabeh halal haram nggak ngurus wis. Riba iyo sikat. Dolim sama orang iyo. Korupsi iya sudah. Kenapa? 20 tahun ini pikirannya. Urusannya Tuhan nggak sanggup. Ini ngerumuti awake dhewe. Ini belajar ilmu agama pentingnya di sini. Biar kita tahu fungsinya kita hidup ini apa sih? Allah ini di mana sih perannya? Bukan cuma sekedar kita sujud kepadanya selesai. Kita harus tahu perannya Allah biar kita yakin gitu loh. Kata si raja, setiap aku melihat orang yang Allah dekatkan kepada dia dunia, dia kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia. Maka dari itu aku sebagai raja memberikan titah kepada rakyat dan kami sepakat. Kami tidak mau yang namanya menyimpan dunia untuk besok. Kenapa? Karena kami khawatir ketika kami simpan dunia, kami kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia. Surga, pahala, ridhonya Allah dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua kata Dzulqarnain, kenapa aku lihat kalian, raja, rakyat, keluarga anda semuanya, setiap pagi ngerumat kuburan. Kuburan. Jadi kuburan untuk dia. Hidup orangnya tapi gali kuburan. Setiap pagi di rumah. Kotor dibersihkan, terus di rumah. Kalau malam sholat ada di situ, baca kitab sucinya mereka ada di situ. Kenapa? Namanya manusia punya angan-angan. Kami ini manusia, bukan nabi, bukan malaikat, punya angan-angan. Dari angan-angan inilah, panjang angan-angan inilah menjadi sumber utama kenapa orang itu akhirnya ambisi sama sesuatu yang belum pasti. Allah itu pernah mengatakan kepada malaikat, malaikat, aku akan ciptakan manusia beranak pinak, mereka menjadi khalifah di muka bumi. Maka malaikat bilang, ya Allah kalau begitu dunia ini nggak bakal cukup, mereka beranak pinak, ya sempit dunia ini, bumi ini nggak bakal cukup. Aku ciptakan kepada mereka yang namanya kematian. Malaikat, loh ya Allah, apa enaknya mereka hidup di bumi, tempat mereka hidup lahir, tapi juga sekaligus tempat mereka mati. Kalau mereka tahu bakal mati, apa enaknya kalau begitu hidup di atas dunia, di muka bumi. Aku ciptakan kepada mereka yang namanya angan-angan. Sehingga dari angan-angan mereka lupa kalau mereka calon mayit. Dari sahabat mereka lupa kalau mereka calon mayit. Akhirnya mereka menikmati itu dunia. Seolah-olah dunia ini segala-galanya sudah. Kembali ke cerita itu. Kami ini ngerumat kuburan yang akan kami tempati. Mungkin besok-besok lusa untuk motong, untuk mutus, ngekat angan-angannya kami. Setiap kami punya ambisi sama dunia, mimpi sama dunia, benisu ziarah nang kuburan sing bakal dipanggoni dewi. Mikir 10 tahun, besok tempatnya kamu ini. Itu tujuannya kami ngerumat kuburan yang bakal kami tempati. Kenapa? Untuk mutus angan-angannya kami. Terakhir kata Dzulqarnain. Iya, terakhir kata Dzulqarnain, kalau begitu aku minta kalian semuanya untuk pindah ke wilayahku. Oh, mereka para raja itu, raja yang miskin, nggak makan kecuali sayur mayur yang tumbuh dari wilayahnya mereka. Nggak makan daging. Ditanya sama Dzulqarnain, kenapa kok nggak pernah makan daging? Cukup makan sayur mayur. Kami tidak jadikan perutnya kami sebagai kuburannya binatang. Lagi pula kami makan untuk ibadah, bukan makan untuk kenyang. Kalau makan untuk nikmat, kenyang, ya sayur mayur nggak cukup. Tapi daging pun juga nggak bakal cukup kalau cari kenyang. Rakus raka, dia kasih daging, nggak mau. Aspal habis, jembatan habis. Saya heran kenapa sih kalau perbaikan jalan kok mesti musim hujan? Itu aja. Rahasia umum ini kan ya. Apa kok mesti musim hujan? Oh suudon, ojo gare wong suudon. Jangan bikin orang suudon. Apa kok musim udan? Setahun itu anggarannya baru turun. Bentahun anggarannya mesti ben udan dah. Disetting bisa itu namanya.
diprogram. Tujuannya apa? Ya akhirnya orang mikir macam-macam, cepat rusak. Ono proyek mana? Mlebu maneh. Terus ojo suudon, ojo bodoh-bodohi wong. Bukan suudon, kamu nganggap kami bodoh. Beberapa tahun hari ini. Walhasil, ya, kami nggak makan kecuali hanya sekedar kebutuhan untuk ibadah, bukan untuk kenyang. Kalau kenyang, dunia beserta isinya apa juga nggak bakal habis. Ya sudah, saya takjub kata Dzulqarnain dengan jawaban-jawaban kamu ini takjub. Wilayah saya wilayah yang makmur, saya raja yang kaya. Kamu hidup di wilayahnya saya. Separuh kekayaan saya, kerajaan saya, separuhnya miliknya kamu. Gimana? Setuju? Enggak. Lu kenapa? Kamu juga punya musuh, Dzulqarnain. Orang yang berduit, orang yang kaya punya musuh. Saya nggak punya musuh, nggak punya duit. Apa yang mau dimusuhi sama orang dari saya ini apa? Nggak ada. Orang menyayangi saya dalam hal apa? Kamu Dzulqarnain kaya, tapi kaya musuh. Saya miskin, tapi miskin musuh. Saya nggak mau menukar ketenangan hidup dengan mendapatkan separuh kerajaannya kami, tapi separuh musuhnya kamu, musuhnya saya. Ajib enggak? Saya dapat separuh kerajaannya kamu, ya berarti resikonya separuh musuhnya kamu jadi musuhnya saya. Sementara saya sekarang ini, selama ini hidup kami dengan rakyat, hidup tenang, karena nggak punya musuh. Nggak punya musuh. Tenang itu bukan karena duit. Berapa banyak orang mati karena, ya orang kaya mati bunuh diri. Tenang itu bukan karena terkenal, popularitas. Ya Allah, berapa banyak artis yang mati bunuh diri. Oh, puncak-puncaknya kaya matinya bunuh diri. Bukan itu ketenangan hidup ketika dia nggak punya musuh. Saking nyari tenangnya, kadang-kadang artis orang kaya itu pelariannya adalah narkoba. Saking bingung nyari ketenangan hidup, padahal kaya mau apa juga jadi, tapi masih mencari pelarian. Nah, ketenangan hidup itu ketika kita nggak punya musuh. Ketika kita nggak punya musuh, wah, ini semua yang kita bahas dari tadi ini bermula dari kita dapat hidayah ataukah tidak. Kalau kita nggak dapat hidayah, nggak tambah umur, tambah tua, kecuali tambah ambisi sama dunia. Padahal calon tanah, udah bau tanah. Tapi kalau kita mendapatkan hidayah, kita tahu, oh dunia ini hanya jembatan, sekedar kebutuhan. Masa lewat jembatan Suramadu, mahal Suramadu itu, kita menikmati tinggal di Suramadu? Ya enggak dong. Ini cuma sekedar numpang lewat. Semahal-mahalnya, semegah-megahnya Suramadu itu cuma sekedar kebutuhan lewat. Tujuannya adalah entah Madura atau Surabaya. Wis itu tujuan. Ini semegah-megahnya dunia hanya sekedar kebutuhan, numpang lewat. Tujuannya adalah surga. Kalau kita dapat hidayah, maka prinsip kita akan berubah setelah ini. Cara berpikir kita akan berubah setelah ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ajal menjemput kita. Allah panggil kita dengan panggilan saya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير نفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.